Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Tamilantoro, mahasiswa Universitas Danabadra. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Perpipaan pada Apartemen. Latar belakang: air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Jumlah air sendiri di bumi tidak akan pernah berkurang. Namun, penyediaan air bersih menjadi masalah serius. Padatnya penduduk di dunia, salah satunya di Indonesia, adalah menjadi salah satu faktor berkurangnya penyediaan air bersih. Selain itu, pertambahan penduduk yang sangat padat berbanding lurus dengan bertambah padatnya pemukiman masyarakat. Mulai dari apartemen, gedung bertingkat, hingga rumah susun, fenomena tersebut membuat kita berpikir pada pembangunan vertikal yang tidak lagi horizontal. Pembangunan vertikal didasarkan karena sedikitnya ruang terbuka, hijau, dan juga daerah resapan. Salah satu pembangunan vertikal adalah pembangunan apartemen sebagai hunian yang nyaman serta menjadi solusi dari keterbatasan area luas lahan pemukiman. Namun, dalam kenyataannya pembangunan gedung bertingkat tidak sederhana seperti pembangunan pada gedung tak bertingkat. Ada teknik-teknik khusus yang harus diperhatikan dalam pembangunan gedung bertingkat, terutama sistem plumbing. Sistem plumbing adalah sistem penyediaan air bersih dan sistem penyaluran air buangan termasuk semua sambungan, alat-alat dan perlengkapannya yang terpasang di dalam persil dan gedung. Karena sistem plumbing tersebut berhubungan dengan kesehatan manusia yang pada akhirnya berujung pada kesejahteraan lingkungan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana sistem perpipaan pada apartemen? 2. Bagaimana proses flow diagram PVD dan piping dan instrumentation diagram PNID. 3. Bagaimana menentukan kebutuhan alat dan pipa pada apartemen? Tujuan: 1. Mengetahui betapa pentingnya sistem perpipaan pada apartemen. 2. Mengetahui fungsi plumbing dan manfaatnya. Tinjauan pustaka. Definisi plumbing. Sistem plumbing adalah sistem perpipaan dalam suatu bangunan atau gedung berlantai satu ataupun bertingkat. Fungsi dari peralatan plumbing adalah: pertama, untuk menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Dan kedua, membuang air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemari bagian penting lainnya. Fungsi pertama dilaksanakan oleh sistem penyediaan air bersih, dan yang kedua oleh sistem pembuangan. Sistem instalasi plumbing pada apartemen terbagi atas 3 bagian utama yang harus dipahami dan dirawat untuk mencapai tingkat kenyamanan penghuni. 1. Instalasi plumbing sistem air bersih. 2. Instalasi plumbing sistem air kotor dan air bersih. 3. Instalasi plumbing sistem fan. Jenis dan fungsi pipa. Jenis pipa yang umum digunakan pada pekerjaan pipa, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan, adalah: 1. Pipa galvanis. Pipa galvanis merupakan pipa yang sering digunakan untuk mengalirkan air bersih. 2. Pipa besi ruang. Pipa besi ruang dalam pekerjaan sistem saluran instalasi air bersih dan air kotor. Pipa ini diproduksi dengan diameter 2-5 inci dengan panjang 3-6 meter. 3. Pipa tembaga. Pipa tembaga dalam pekerjaan sistem saluran dan pembuangan dipakai untuk instalasi air panas karena tembaga merupakan bahan penghantar panas yang baik, ringan, mudah disambung, tahan terhadap karat. 4. Pipa PVC. Pipa PVC dalam pekerjaan ini
dipergunakan untuk instalisasi air bersih maupun air kotor. Pipa PVC dibagi dalam 4 kelas. 1. Kelas AW dengan tekanan kerja 10 kg per cm persegi. 2. Kelas A2 dengan tekanan kerja 8 kg per cm persegi. 3. Kelas D dengan tekanan kerja 5 km per cm persegi. 4. Kelas C untuk saluran kabel listrik. Panjang standar pipa PVC adalah 4 meter dan 6 meter per batang. Pipa PVC kelas AW dan AC digunakan untuk instalisasi air bersih, saluran pembuangan, irigasi, pembuangan dan ventilasi pada gedung, saluran bahan kimia dan sprinkler. Pipa PVC kelas A2 dan D digunakan untuk pembuangan irigasi, pembuangan pada jalan raya, pembuangan pada bangunan. Pipa PVC kelas C digunakan untuk instalisasi listrik dan penerangan. Pengertian instalisasi plumbing penyediaan air bersih. Sistem ini adalah di mana sumber air bersih diambil dari PDAM, dimasukkan ke dalam bak penampung air bersih groundwater tank (GWT), sedangkan sumber air yang berasal dari tanah atau sumur dalam dimasukkan ke dalam penampung air baku. Sistem penyediaan air bersih yang saat ini banyak digunakan adalah 1. Sistem sambungan langsung. Sistem pipa ini distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air bersih (PDAM). Karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama dan dibatasi ukuran pipa cabang tersebut, maka sistem ini biasanya digunakan pada perumahan atau gedung skala kecil. 2. Sistem tangki atap. Sistem ini air ditampung dahulu pada tangki bawah atau dipasang pada lantai bawah, kemudian dipompakan ke tangki atas yang biasanya dipasang di atas gedung. Dari tangki ini air didistribusikan ke seluruh lantai. 3. Sistem tangki tekan. Sistem tangki ini yaitu air yang ditampung di dalam tangki tertutup yang mengakibatkan udara di dalamnya terkompresi sehingga tersedia air dengan tekanan awal yang cukup untuk didistribusikan ke peralatan plumbing di seluruh bangunan yang direncanakan. 4. Sistem tanpa tangki. Sistem ini tidak direkomendasikan oleh beberapa pihak karena sistem ini tidak menggunakan tangki apapun. Jadi, air dipompakan langsung dari distribusi bangunan dan pompa menghisap langsung dari pipa utama. 5. Sistem tanpa tangki dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem kecepatan putaran pompa konstan. Pompa utama selalu bekerja sedangkan pompa lain akan bekerja secara otomatis yang diatur oleh tekanan. 2. Sistem kecepatan putaran pompa variabel. Sistem ini untuk mengubah kecepatan atau laju aliran diatur dengan mengubah kecepatan putaran pompa secara otomatis. Untuk PVD dan PNID bisa dilihat pada diagram pada paper. Kemudian mungkin sekian dari presentasi yang saya bawakan. Apabila ada salah dari tutur kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.